Halo, video ini buat kamu yang ingin mengenali minat dan bakatmu lebih dalam. Setiap orang memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Namun, beberapa orang mungkin belum menyadari atau menemukan minat dan bakatnya. Nah, sekarang kita akan pahami apa itu minat dan bakat ya. Pengertian minat dan bakat. Bisa dilihat di sini, minat merupakan perasaan tertarik seseorang terhadap suatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan bakat dapat diartikan sebagai suatu keahlian atau kepandaian bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jadi bakat itu sudah ada sejak lahir. Jenis dan contoh minat. Ada dua. Yang pertama itu adalah minat vokasional. Minat vokasional dibagi lagi. Ada minat profesional seperti bidang keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada juga minat komersial. Contohnya akuntansi, dunia usaha, periklanan, kesekretariatan, dan jual beli. Berikutnya juga ada minat kegiatan fisik, contohnya mekanik dan kegiatan luar lainnya. Jenis yang kedua itu ada minat avokasional. Minat avokasional merupakan minat terhadap suatu hal yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau dilakukan atas dasar hobi, contohnya petualang, hiburan, apresiasi, dan ketelitian. Setelah kita mengetahui mengenai jenis dan contoh minat, sekarang jenis dan contoh bakat. Nah, bakat ini dibagi menjadi dua, ada bakat umum dan khusus. Bakat umum merupakan kemampuan atau kecakapan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Misalnya, mampu berpikir, berjalan, bergerak, berbicara, menulis, dan membaca. Sedangkan bakat khusus itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bakat verbal, merupakan kemampuan khusus mengenai konsep atau hal yang berhubungan dengan bentuk kata. Kemudian ada bakat numerikal. Ini kemampuan khusus seseorang mengenai konsep atau hal yang berhubungan dengan bentuk angka atau matematika. Berikutnya ada bakat skolastik. Ini kemampuan seseorang mengenai kombinasi dari kemampuan yang berhubungan dengan logika dan kemampuan yang berhubungan dengan angka. Jadi kombinasi logika dan angka ya. Berikutnya ada bakat abstrak, merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai pola, rancangan, ukuran, diagram, bentuk serta posisinya. Bakat khusus berikutnya ada bakat mekanik, merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai prinsip umum IPA, berbagai bentuk alat-alat, dan tata kerja mesin. Kemudian ada bakat relasi ruang. Ini kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam mengamati, menceritakan pola dua dimensi, dan berpikir dalam tiga dimensi. Nah, bakat ini biasanya dimiliki oleh arsitek, pilot, fotografer, insinyur mesin, dan beberapa profesi lainnya. Kemudian ada bakat kecepatan ketelitian kritikal. Nah, ini merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang menulis, meramu untuk laboratorium, kantor, dan lainnya. Berikutnya ada bakat bahasa atau yang sering disebut dengan bakat linguistik. Ini merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam melakukan penalaran analisis bahasa. Nah, bakat ini biasanya dimanfaatkan dalam bidang jurnalistik, penyiaran, hukum, editing, pramuniaga, dan lainnya. Sekarang kita bahas mengenai cara mengetahui bakat dan minat. Tadi setelah dijelaskan mengenai apa saja jenis minat dan bakat termasuk contohnya, nah sekarang kita ketahui cara memperdalam atau mengenali bakat dan minat. Yang pertama, bisa mengetahui hobi yang kamu miliki dengan baik. Jadi kamu tahu hobi kamu apa, kemudian dalami dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian mencari hal yang kamu sukai, hampir mirip yang tadi ya. Hal yang kamu sukai, dalami,
dan lakukan dengan konsisten. Bisa juga dengan mencatat mengenai semua hal yang kamu suka. Berikutnya, amati cara melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian mencari panutan atau seseorang yang menginspirasi. Nah, ini juga bisa ya. Kamu bisa mencari panutan yang menurut kamu, saya ingin menjadi seperti dia. Misalnya, ingin menjadi penyanyi, penari, atau yang lainnya. Berikutnya, kamu dapat menanyakan pada orang terdekat. Bisa saja kamu menanyakan tentang bakat dan minatmu. Kemudian kamu gali dan dalami dengan konsisten. Yang terakhir, kamu dapat mengikuti tes bakat dan minat di psikolog. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.